Sebelum era MotoGP yang kini didominasi pembalap Italia dan Spanyol, pada era 500cc 2 tak, ada beberapa pembalap Amerika yang mendominasi dan menjuarai kelas ini, di samping para pembalap Italia yang saat itu sangat dominan. Sebut saja duo Wayne Rainey dan Kevin Schwantz yang mendominasi GP 500 di awal 90-an. Dominasi mereka memang memudar pada era MotoGP, di mana di era ini hanya almarhum Nicky Hayden yang pernah menjuarai kelas utama, di tengah kompetisi yang dibanjiri pembalap Italia dan Spanyol. Dan pada video ini, akan kita bahas salah satu di antaranya yaitu Kenny Roberts Jr., yang menjuarai GP 500 pada tahun 2000 lalu. Dan mampu mengikuti jejak ayahnya Kenny Roberts Sr., yang juga pernah menjuarai kelas ini pada tahun 1978, 1979, dan 1980. Kenneth Leroy Roberts Jr. Lahir 25 Juli 1973, di Mountain View, California, Amerika. Sedari kecil, ia dan saudaranya Curtis Roberts yang juga seorang pembalap motor, memang sudah cukup akrab dengan dunia sepeda motor, karena keluarganya sendiri adalah keluarga yang menggilai sepeda motor. Dan terlebih lagi mereka dibesarkan oleh seorang juara dunia Grand Prix 500cc yaitu Kenny Roberts Sr. yang menjuarai kelas ini pada akhir 70-an. Jadi bisa dibilang darah pembalap memang telah mengalir secara turun-temurun di keluarganya. Tak seperti banyak pembalap Italia dan Spanyol, yang umumnya memulai karirnya secara berjenjang yang dimulai dari kelas 125cc, Kenny Roberts memulai karir profesionalnya langsung dengan mesin 250cc di kejuaraan Willow Springs di Amerika pada tahun 1990. Dan secara mengejutkan, berhasil memenangkan 5 balapan di musim debutnya tersebut. Namun anehnya ia tak memilih lanjut berkompetisi di tahun 1991, di mana ia justru ikut mengelola tim Marlboro Yamaha yang tengah berjaya, di mana tim ini memenangkan kejuaraan dunia 500cc dengan Wayne Rainey, dan kejuaraan dunia 250cc dengan John Kocinski. Dan pada tahun 1992, Kenny Roberts kembali ke Amerika untuk berkompetisi di kejuaraan AMA 250 GP, mengendarai Yamaha TZ250 untuk tim Wayne Rainey. Dan ia finish di posisi 4 dalam klasemen akhir, yang tahun itu didominasi oleh Colin Edwards. Hingga pada tahun 1993, ia pun mendapatkan jatah wildcard untuk tampil di GP 250 di sirkuit Laguna Seca. Membalap untuk tim Roberts Marlboro Yamaha, ia secara mengejutkan finish di posisi 10 dalam balapan tersebut, dengan mencetak 6 poin. Hingga ia pun akhirnya membalap secara penuh untuk tim ini pada kelas 250cc, untuk 2 tahun selanjutnya di 1994 dan 1995. Namun 2 tahun di kelas ini, ia tak pernah menjuarai sebarang satu Grand Prix pun, namanya tenggelam jauh di belakang nama Max Biaggi yang mendominasi kelas itu. Dan tanpa bekal gelar apapun, ia naik ke kelas 500cc bersama Yamaha pada tahun 1996. Ia pun menyelesaikan musim debutnya di kelas 500cc hanya di posisi ke-13 secara keseluruhan. Hingga hal ini pun membuat Yamaha memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya untuk tahun 1997. Hingga kemudian ia bergabung dengan tim ayahnya, Roberts Team pada tahun 1997, dan ia menghabiskan 2 tahun untuk mengembangkan motor 2 tak Modenas milik Malaysia, yang menjadi supplier motor tim Roberts. Tersekat oleh kesenjangan teknologi dengan pabrikan Jepang, ia pun menghabiskan 2 tahun tersebut dalam keterpurukan, di mana ia kesulitan untuk mencapai posisi teratas. Ia tercatat hanya finish di posisi ke-16 dan ke-13, masing-masing pada tahun 1997 dan 1998. Beruntung pada tahun 1999, Suzuki merekrut Roberts ke tim Grand Prix mereka. Dan balapan debutnya bersama Suzuki di Malaysia, mengejutkan banyak orang. Di mana ia mengalahkan juara bertahan, Mick Doohan. Tak cukup sampai di situ, ia kembali memenangkan balapan kedua di Jepang, di mana ia kembali mengalahkan Doohan. Hingga rentetan kemenangan ini menempatkannya sebagai pesaing kuat, untuk menantang Doohan dalam perebutan gelar juara dunia. Namun Doohan mendadak pensiun karena cedera yang dideritanya, dalam sebuah kecelakaan pada balapan ketiga di Spanyol. Setelah itu, tantangan utama untuk kejuaraan datang dari rekan setim Doohan, Alex Criville. Seolah kehilangan motivasi setelah mundurnya Doohan, ia gagal menemukan konsistensi selama sisa musim, hanya mencatatkan 2 kemenangan lagi dan 4 podium lainnya. Keunggulannya di kejuaraan kemudian diambil alih oleh Criville, yang kemudian memenangkan gelar juara dunia. Roberts pun akhirnya finish di posisi kedua di musim tersebut. Namun begitu, Suzuki tetap mempercayainya untuk musim 2000. Dan ia pun membayar kepercayaan tersebut dengan baik.
Namun tantangan kini bukan lagi dari Criville, yang gagal mendapatkan kembali penampilan impresifnya di tahun 1999. Tantangan utama Roberts justru datang dari anak baru Valentino Rossi, seorang pembalap rookie yang baru saja memenangkan gelar 250cc. Namun belajar dari kesalahannya di tahun sebelumnya, Roberts berhasil menemukan konsistensi di kejuaraan, dengan meraih 4 kemenangan dan 5 podium dalam 16 balapan. Hingga ia berhasil mengamankan gelar pertamanya di Grand Prix Brazil dengan hanya finish di posisi ke-6, dengan menyisakan 2 balapan sebelum musim berakhir. Ia pun mencatatkan rekor yang masih bertahan hingga video ini dibuat, yaitu menjadi pasangan ayah dan anak yang berhasil menjuarai kelas utama GP 500. Tak hanya itu, kemenangannya ini juga membuat Suzuki mematahkan rekor kemenangan beruntun Honda selama 6 tahun. Namun pada tahun 2001, Roberts dan Suzuki menghadapi tugas berat untuk mempertahankan gelar. Dengan Rossi yang kini telah banyak belajar dengan motor 500cc, ia mendominasi seri dan memenangkan gelar. Seolah tertekan dengan nomor 1 yang dipegangnya, performa Roberts turun jauh dari sebelumnya. Dan ia hanya berhasil meraih 1 podium dan menyelesaikan musim di posisi ke-11, suatu hal yang sangat mengejutkan banyak pihak, mengingat dominasinya di musim 2000. Dan awan gelap yang menutupinya di tahun 2001 pun berlanjut di tahun 2002 hingga 2005, karena ia kini menghadapi masa sulit dalam mengembangkan motor Suzuki GSV R990cc 4 tak terbaru, yang terlihat tak begitu siap untuk menantang RCV milik Honda. Tak hanya itu, ia juga mendapat tantangan dari rekan setimnya yang lebih muda, yaitu John Hopkins, yang seringkali mengunggulinya. Bahkan pada tahun 2003 dan 2004, Hopkins berhasil menyelesaikan musim di depan Roberts. Selama periode 4 tahun tersebut, Roberts hanya berhasil meraih 2 podium, 1 pada tahun 2002 dan 1 pada tahun 2005. Dan pada akhir tahun 2005, Suzuki pun memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak Roberts, dan memilih pembalap yang lebih muda, yaitu runner-up WSBK 2005, Chris Vermeulen. Tak punya pilihan lain, Kenny Roberts pun kembali ke tim Roberts milik ayahnya pada tahun 2006. Dan baiknya, Honda menyediakan mesin RCV V5 yang terbukti paling kompetitif saat itu untuk tim privater ini. Dengan rangka yang dirancang oleh tim Roberts sendiri, motor tersebut kemudian diberi nama KR211V, sebuah motor non-pabrikan murni tapi bermesin Honda. Dan tak disangka, ia pun kembali ke barisan depan MotoGP dengan meraih podium pertamanya musim itu di Catalunya, serta diikuti dengan serangkaian 5 posisi start 5 besar berturut-turut di pertengahan musim. Hingga harapan besar untuknya tampil kompetitif kembali terbuka, saat ia kembali finish di posisi ketiga di Estoril. Dengan 2 podium ini, ia finish di posisi ke-6 di klasemen akhir tahun itu, dan ini adalah hasil terbaik Roberts sejak memenangkan kejuaraan pada tahun 2000 lalu. Dan sayangnya, hasil baik ini juga menjadi yang terakhir yang bisa ia dapat sebelum mengakhiri keikutsertaannya di MotoGP. Karena di tahun 2007, kembali menandai era baru MotoGP. Dan motor 990cc digantikan dengan motor baru berkapasitas 800cc. Dan sudah menjadi rahasia umum saat itu, mesin Honda RC212V 800cc terbaru, tak sekompetitif versi 990cc sebelumnya. Hingga alih-alih memberikan mesin yang baik untuk setiap tim satelitnya, Honda justru sibuk membenahi dirinya sendiri di sepanjang musim 2007 tersebut. Dan tim Roberts yang juga menggunakan mesin yang sama pun terkena imbasnya. Di mana motor KR212V juga ikut loyo, dan tak sebaik pada musim 2006 seperti saat masih menggunakan mesin 990cc. Kenny Roberts pun kecewa dengan performa buruk Honda ini, setelah hanya meraih 4 poin di paruh pertama musim 2007. Kehilangan motivasi, ia pun memutuskan berhenti balapan di pertengahan musim, dan digantikan oleh saudaranya Curtis untuk sisa balapan di musim 2007. Dan musim ini tak hanya akhir dari seorang Kenny Roberts Jr., tapi juga akhir dari tim Roberts sendiri. Mengikuti ia yang memutuskan untuk pensiun di akhir musim, tim Roberts juga memutuskan untuk tak lagi berpartisipasi pada gelaran MotoGP 2008, diakibatkan kurangnya dana dan sponsor. Itulah perjalanan seorang Kenny Roberts Jr. Selama karirnya di kelas utama, ia hanya mampu menang sebanyak 8 kali. Kendati begitu, 8 kemenangannya tersebut mampu terkonversi menjadi 1 kali runner-up, dan 1 kali juara dunia. Hingga ia pun bergabung dengan ayahnya, Kenny Roberts Senior dalam list panjang juara dunia Grand Prix 500cc. Dan atas rekor unik ini, 2 Roberts ini pun masuk dalam Hall of Fame MotoGP FIM pada tahun 2017, sebagai satu-satunya pasangan ayah anak yang pernah memenangkan kejuaraan dunia 500cc.
Sebuah rekor yang masih bertahan, hingga video ini dibuat.